برضا الله لشفاعة رسول الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا وأشهد أن. Angkat kedua tangan kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fathi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Amin. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim walhamdulillahi rabbil. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita duduk berjamaah bersama guru kita, orang tua kita, pemimpin kita, kerabat, tetangga, keluarga dan anak-anak kita. Semoga duduknya kita pada waktu ini menjadi sebab dan saksi nanti kita bisa duduk berjamaah di taman-taman syurga. Yang sakit sembuh penyakitnya, coronanya hilang, COVID-19-nya hilang. Yang belum punya jodoh ketemu jodohnya. Yang punya pacar biar pada putus sama pacarnya. Yang bokeh biar banyak duitnya. Yang punya hutang lunas utangnya. Yang punya masalah ketemu jalan keluarnya. Yang aminnya kompak. Saya doain bubar pengajian jadi orang kaya. Ibu gerah. Iya kelihatan. Lagi kekebet. Saya rasa bukan lagi kegerahan, tapi nunjukin gelang sama cincinnya. Mudah-mudahan berkah sehat, banyak rezekinya, panjang umur, taat ibadahnya, dan kita semua dijadikan hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada idola kita, manusia pilihan kekasih Tuhan. Hari ini, waktu ini, saat ini, kelahirannya kita rayakan karena kita cinta sekali kepada beliau. Beliau pun cinta kepada kita selaku umatnya. Beliau yang begitu sayang kepada fakir miskin dan anak-anak yatim, satu-satunya manusia yang dapat memberikan jaminan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Siapa lagi kalau bukan Habibanal Karam, Nabi besar kita Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Intajid ya Taha binuril hidayah ya Rasulullah, ya Rasulullah, jita bidinillah jidkulal baraya. Ya Habib Allah, ya Habib Allah, ya Bashir al-Khair,
Ya Rasulullah, ya dalilan nur, ya Habiballah. Berjamaah. Ya Habibal qalbi, sallu ala Nabi Muhammad. Lebih keras. Ya Habibal qalbi, ya khairal baraya, ya li'ijta bil haqi rasulal hidayah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Habiballah, Sayyidina Muhammad. Ini saya tidak dikasih catatan nama. Mohon izin siapa aja yang dihormati. Orang tua kita siapa aja ini? Bapak Haji Mastim, Wastim, Bapakku Muhammad Asep, dan sesepuh yang lainnya. Semoga beliau semua berkah sehat, banyak rezekinya, panjang umur, selalu dipelihara dan dijaga sama Allah, dijadikan pemimpin yang amanah, cinta kepada ulama dan sayang sama rakyatnya. Aparatur pemerintah, para sepuh, para kiai, para tokoh alim ulama, seluruhnya para jamaah. Ini namanya wilayah Bugis Tua, Anjatan Indramayu, keluarga besar Masjid Nurul Barokah, kandang sapi 1. Kandang sapinya mana? Bapak DKM, seluruh jamaah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, banyak rezekinya. Baik, berhubung waktu semakin sore, langsung aja injek gas, masukin gigi 4. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih. Ikan gabus mati telentang. Biasanya ibu seragam bagus boleh ngutang. Ustadz kok tahu dari tim hadrah tadi begitu nabuh salah. Dung dung terang tang tang, kerudung seragam boleh ngutang. Udah siap? Juga anak-anak kita semoga Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Qari'ah kita seluruhnya, beliau yang membaca ayat suci Al-Quran, kita yang mendengar semoga mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang maulid, artinya waktu kelahiran, dan maulud sosok yang dilahirkan. Waktu kelahiran baginda Nabi ditunggu-tunggu oleh alam semesta, karena alam pun menyambut dengan penuh kebahagiaan. Maka kita baca sejarah Rasulullah, saya baca fasalnya dalam maulid, ibu bapak menjawab dengan kalimat sallu alaihi, berjamaah sallu alaihi. Lebih keras, yang kompak. Fahadarat bitaufiqillah Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril 'ain man qasamallahu lahu minasyarafi bil kismatil wafiyah fa'atal waqtul ladzi rataballahu ala wuduri wujuda hadzal maulud fanfalaka subhul kamal minan nuri an amud wa barazal hamidul mahmud mudillahi bita'zimi wasujud raqat aina ya syauqan wa litayyibat darafat ishqan fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu arifqan
Boleh tangannya diangkat. Assalamualaikum ya Habibi Ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Dalam pasal ini, dalam kitab Simtidrar karangan Al-Alamah Ali bin Muhammad Husain Al-Habsyi, dikisahkan Bapak Ibu, bukan dikisahkan, dicatat oleh ulama tersebut bagaimana proses Nabi kita hadir di alam dunia ini penuh dengan keistimewaan. Ibu mengandung dalam keadaan wahnan ala wahnin, susah dan payah. Tetapi Siti Aminah penuh dengan kebahagiaan. Maka Allah hadirkan malaikat Jibril dan Mikail sebagai dokter. Allah hadirkan Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asia sebagai bidan. Allah hadirkan bidadari surga menjadi perawatnya. Ibu kenal sama malaikat Jibril? Dulu ada yang ngaku jadi malaikat Jibril, ketangkep sama polisi. Bu, begitu diwawancarain sama para wartawan, itu di depan malaikat Jibril ada botol Pocari Sweat. Masa Jibril kekurangan ion? Itu Jibril palsu. Biasanya ibu-ibu yang suka memalsuin, Pak. Biasanya kalau lagi hajatan atau lagi hari raya, begitu kita masuk ke dalam rumah ada kaleng kongguan, begitu ditarik dalam rengginang. Bu, itu mah kue dipalsuin boleh. Tetapi Jibril, inilah ya'sunallah amarahum, tidak pernah durhaka kepada Allah. Dan malaikat Mikail mendampinginya, membawa selendang hijau untuk menutup aurat baginda Nabi kita tatkala kala lahir ke alam dunia. Maka hadir juga Sayyidatu Maryam. Ibu kenal sama Siti Maryam? Siti Aisyah sama Bu Siti, kenal Bu Siti? Ada Bu Siti. Itu mah Bu Siti yang suka ngutang seragam. Temelnya Tukiam, Juminten, Saritem, Odah, Kokom, Eti, Masnah, Sarnah, Sarni, Mimin sama Mumun juga kadang-kadang ngikut. Itu dia anggota Ceribel, Cerewet dan Bawel. Ini Siti Maryam, cantik, terhormat, tidak punya suami, tidak pernah tersentuh oleh kaum laki-laki. Dengan izin Allah bisa mengandung dan melahirkan putra yang soleh, namanya Nabi Isa alaihi salam. Kalau Allah sudah berkehendak, yang mustahil jadi mustajabah, yang sulit jadi gampang, yang susah jadi mudah, yang berat jadi ringan, yang besar jadi kecil. Kun fayakun, jadi maka terjadilah. Buktinya Siti Maryam tidak punya suami, tapi bisa mengandung dan melahirkan putra yang soleh. Ini kampung namanya Bugista, Bugis tua, Anjatan. Kira-kira ada nggak ada punya suami tiba-tiba hamil? Ada. Banyak, Pak. Na'udzu. Kemarin saya ngisi tausiah walimatul arus, Bapak. Begitu pagi-pagi ditelepon, Ustadz, alhamdulillah berkah Ustadz yang ceramah semalam pengantin ini udah lahiran paginya. Astagfirullah, yang bener napa Pak? Tapi saya husnuzon, mudah-mudahan ya Bu, mungkin pengantinnya nikahnya sudah lama, tapi resepsinya baru semalam. Tapi kalau salah berarti ikan asin diobok-obok, malamnya diriasin, paginya keluar orok, najis tralala. Mudah-mudahan anak-anak gadis kita dijaga kehormatannya. Sayyidatu Maryam hadir, Sayyidatu Aisyah. Siapa? Sayyidatu Aisyah binti Muzakhi, istrinya Fir'aun. Fir'aun tak sanggup untuk menyetubuhinya. Fir'aun tak sanggup untuk memegangnya. Fir'aun tak sanggup untuk bisa melukai Siti Aisyah binti Muzakhi. Dijaga, dipelihara sama Allah. Bahkan Fir'aun tidak bisa menyentuhnya.
Maka murka siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi wa Rabbukum. Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diasingkan masuk dalam penjara, mati dalam keadaan husnul khatimah, mempertahankan akidah. Termasuk pembantunya Siti Masitoh. Begitu Rasulullah naik Mi'raj, maka mencium aroma yang harum. Nabi kita bertanya, Jibril, wangi apa? Ini harum sekali. Kita sedang melintasi makom Siti Masitoh. Akidah kuat, harum sepanjang masa. Bu, pertahankan akidah sampai tetes darah penghabisan, insya Allah harum sepanjang masa. Wafatnya kita husnul khatimah. Bapak-bapak harus paham, ibu-ibu harumnya bukan akidah, tapi harumnya parfum. Ngaji wangi, kondangan wangi, arisan wangi, keluar rumah wangi. Begitu tidur sama suami 4 rasa. Jidat ke leher presker pedes, pundak ke tangan autan banyak nyamuk, dada ke paha remason mules, paha kujung jempol balsem. Begitu suaminya nyium sama jilat manis asam asin pahit pedes, rame rasanya. Ibu apa permen nano-nano? Dulu pengantin baru ya bu ya, ingat enggak bu? Nahan kentut muka pada bengep. Izin ke suami, mohon izin wahai suamiku, kenapa aku mau keluar, mau kemana, beli supermi sama kecap, padahal mules perutnya kepengen kentut. Izin beli supermi sama kecap, apa kata suaminya? Ya sudah, nitip sausnya. Keluar rumah, begitu di keluar rumah sampai di gang brobot, yes, pengantin baru bapak. Coba pengantin model begini, ya Allah, selebar jalan perapat prepet, nyetel TV prepet, ganti remote TV prepet pet pet pet. Na'udzu, mudah-mudahan kita harum sepanjang masa sampai mempertahankan akidah, tetes darah penghabisan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bidadari surga hadir menyambut kedatangan Rasulullah. Maka saat itu disambut penuh dengan kebahagiaan. Wassujud, beliau lahir dalam keadaan sujud. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. Indah ibu. Siti Aminah mengandung beliau penuh dengan keindahan, beda dengan ibu. Kenapa Siti Aminah penuh dengan keindahan? Karena dalam kandungan Siti Aminah manusia istimewa. Di usia 2 bulan kandungan wafat suami tercinta, menangis Siti Aminah, sedih. Allah hibur tatkala ngelus perut. Di usia 2 bulan kandungan diajak bicara itu bayi dalam kandungan, maka keluar cahaya yang begitu indah. Faja'ala dzalikan nur yaduru bil qudrati haitsu yasha'allah, walam yakun fi dzalikal waqti lauh wala qalam wala jannah wala nar wala malak wala ad wala syam wala jin wala insi, seluruhnya belum Allah ciptakan kecuali Allah ciptakan yang pertama kali cahaya tersebut. Cahaya apakah itu? Baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kuntu nuram baina yada Rabbi qabla khalqi Adam bi arba'ati asyara alfasana. Sallu alaihi, gitu. Napa ibu? Ngapa jadi diam aja? Jalan-jalan berangkat umroh ke Mekah, jangan lupa bawa Quran dan sajadah. Ibu nggak usah terkesima dengan saya karena di depan ibu ada Andika Pratama. Jangan tepuk tangan ya, emang saya burung dara. Terus ini terus. Jawab ya sallu alaihi. Kuntu nuram baina yada Rabbi qabla khalqi Adam bi arba'ati asyara alfasana. 400.000 tahun sebelum Adam Allah ciptakan, nur baginda Nabi kita sudah Allah ciptakan. Maka itu yang keluar cahaya Nabi kita dari perut Siti Aminah tatkala Sayyidatu Aminah mengelus perut dalam kandungan Rasulullah di dalam perut 2 bulan. Maka keluar cahaya hingga Aminah bisa melihat kota Bashrah yang ada di Sam. Ibu sama lagi ngandung, ngelus-ngelus perut, keluar cahaya bapak HP. Cahayanya cahaya. Saya tanya sama Bu Mil,
Ibu hamil kira-kira mengandung anak enak apa enek? Enak apa enek? Merasa ada ngidam gak bu? Ngidamnya macem-macem, tengah malam pengen megang pala botak. Yang ndak musim buahan kepengen. Begitu ada suaminya nyari jauh-jauh beli mahal cuma ditoel doang. Betul ya bu ya? Nyusahin. Belum lagi namanya 9 bulan kontraksi, berat ya bu ya. Ngidamnya macem-macem sampai 6 bulan terkadang lama. Enek bukan muntah uger tapi muntah kering. Terkadang kalau muntah uger kan keluar muntahnya. Dikerokin kalau enggak minum kayu putih atau minum tolak angin, minum air hangat pelang. Tapi kalau muntahnya ngidam bapak, enggak enak sampainya dilak-lakan. Ngelihat apapun bawaannya pusing, bawaannya pengen muntah. Melihat muka suami hitam. Duduk ngaji bobat ketek. Begitu suami pulang ngasih duit 5 juta. Makanya begitu pak istri mah, biar kata duduk ngaji penyakit yang gak bakalan hilang cuma satu, mata duitan. Duit suami jadi duit istri, tapi kalau udah di tangan istri suami minta gak bakalan dapet. Tapi bapak jangan suuzon sama istri, makanya bapak nyari istri yang banyak duit dipakai buat ibadah berkah. Jangan yang nyari istri, bapak pinter nyari duit, bapak nyimpen di mana aja ketemu. Pinter nyari duitnya. Tapi ibu-ibu mah pak kalau megang duit jauh lebih berkah dibandingkan suami megang duit. Nggak usah besar 50.000 ya bu ya. 20.000 bisa buat beli beras. 10.000 bisa buat lauknya. 10.000 bisa buat jajan anak. 10.000 buat sodakoh. 50.000 kebagian semua berkah termasuk suami bisa makan enak di rumah. Betul bu? Coba kalau suami megang duit 50.000 habis buat beli rokok doang. Setuju? Tambahin duit belanjaan ibu-ibu. Tambahin duitnya. Takbir. Ibu-ibu demo pak. Udah gitu pakai daster kelar hidup kita. Ibu-ibu makan sableng pak. Naik motor sen ke kanan beloknya ke kiri. Tawan sampingnya kali nyebur. Ibu mau banyak duitnya? Ikutin doa dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana bil kudus ajib lana bil fulus. Ada masalah dengan doanya? Fulus itu kan bahasa Arab, kalau bahasa sini apa bu? Duit. Kalau rezeki umum, anak sehat, suami setia, tetangga baik, istri solehah, orang tua juga berkah, itu namanya rezeki. Tapi kalau fulus, entu-entunya. Makanya minta, ya Rabbana bil kudus, ajib lana bil fulus, terutama begitu cium tangan suami. Ya Rabbana bil kudus, ajib lana bil fulus. Suaminya nepok jidat, stres. Tapi insya Allah yang penting mah berkah ya bu ya. Duit mah banyak dikit bakalan habis, tapi keberkahan yang tidak pernah habis. Insya Ibu wahnan ala wahnin, air mata, air darah, air keringat, air ketuban, mengedan kesakitan, hidup dan mati menjadi taruhan. Maka surga ada di bawah telapak kaki ibu. Pertahankan, pertaruhkan nyawa. Begitu namanya ibu melahirkan. Susah. Ibu 9 bulan pernah nggak bu perutnya ditaruh? Nah ya bu ya, dibawa-bawa ya bu ya. Miring nyesek telentang ngap teguling takut pecah. Mondar mandir ya bu ya, sampai ke rumah. Begitu di rumah ada suaminya lagi tidur pules. Ibu bilang ini ada yang rembes, ternyata air ketubannya. Kemudian dibawa ke rumah sakit, nyampe di rumah sakit jauh depannya bu ya di kota. Suruh ngisi formulir, begitu tanda tangan ditanya sama resepsionis, bapak ini dananya cash apa BPJS? BPJS bu, mohon maaf pak ndak ada kamar. Betul apa betul? Sekarang saya tanya, ibu mau melahirkan bisa ndak ditunda sampai tahun besok? Nggak bisa pak, kalau mau lahir saat itu lahir aja.
Kalau bahasa Inggrisnya gelem ora gelem kudu gelem. Makanya pemimpin kita yang hadir, siapapun calonnya, ketika jadi ingat tuh kaum perempuan, terutama bumil-bumil, terutama ketika melahirkan, gratis dijamin kesehatannya. Ibu datang ke rumah bidan, kata bidan, Bapak ini udah pembukaan 8, kenapa baru datang? Nggak ada duit, BPJS-nya nunggak belum bayar. Ya sudah Bapak sabar ya. Ibunya mana saya? Ibunya kasih minum Ibu. Oh minum ya. Ada gelas enggak? Enggak ada. Ini ada rasa guava sama flavor ya. Artinya api. Maka seorang ibu membaca Al-Fatihah, kemudian diminumkan kepada anak yang mau melahirkan. Minum ya nak. Ibu ridho kamu mau berjuang melahirkan. Bismillah. Alhamdulillah. Maka saat itu ibu yang mau melahirkan luar biasa. Ridho. Ya sudah, ibu udah siap mau melahirkan, siap. Diganjel sama bantal belakangnya. Rebahannya Bu ya, telentangnya Bu ya, ditekuk kakinya Bu, ngegang Bu, ngegang. Mulai hitungan ketiga ngedan ya Bu. 1, 2, 3. Terus Bu udah pembukaan 9. Ini udah kelihatan hitam-hitamnya Ibu. Ini kepala anak Ibu takutnya sungsang. Ayo Bu, ngeden. Makanya bapak yang sayang sama istri, tatkala istrinya mau melahirkan, hadir di samping istri, hidup dan mati menjadi taruhan. Lihat tuh Pak wajah istri jelek, bibir menyon, mata melotot. Ngeden pertama rambut dijenggut, ngeden kedua hidung ditarik, ngeden ketiga istri ngeden keluar anak, kita ngeden cepirit Pak, kuning ampar-amparan itu mules. Maka ibu muliakan, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Qala summa man abuka, baru bapakmu. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah. Bukannya gunung. Ayo Bo, yang kompak ya, saya nyanyi, ibu musik. Bapak mah diam-diam aja Pak, karena ngaji depan bapak bawaannya sok serius. Duduk anteng pala nunduk kumis baplang. Kirain saya ngedengerin turu. Pak bangun Pak. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Tereroreng, tereroreng. Sedih Bapak. Kenapa saya sedih lihat perjuangan ibu? Ibu jadi raja, anak sudah pasti jadi pangeran. Kebutuhan anak tentunya diperlui. Apapun masalah orang tua anak nggak mau tahu, tapi apapun masalah anak orang tua pasti tahu. Bahkan ibu bisa merelakan dirinya, rela menahan malu mukanya setiap hari ketemu tetangga karena keseringan minjem dan ngutang untuk kebutuhan anak, untuk memenuhi kebutuhan anak. Tapi anak tatkala kaya raya ingat sama orang tua, tapi orang tua cuma dijadikan pembantu.
Satu ibu bisa membesarkan anak 7, maksimal 12 sampai 14 anak. Kaya raya dalam rantauan, mapan ekonominya. Tapi anak yang kaya raya bahkan 12 anak belum tentu mampu ngurus satu ibu. Ibu bisa mendonorkan ginjal untuk anak yang berpenyakitan. Anak yang sehat tidak pernah ingat kepada orang tua, padahal orang tuanya banyak mengeluh sakit. Terlalu azan ya Bu ya. Saya azan dulu ya Bu. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was-salatil qa'imah ati sayyidina wa nabiyyana Muhammadanil wasilata wal fadidah wasyarafa wad darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'dzul maqamal mahmud alladhi wa'addah ya arhamar rahimin. Allahumma firli wa liwalidayya, Allahumma firli wa liwalidayya, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Wassallallahu ala khairi khalqihi wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut. Suksesnya maulid bukan saya hadir, Pak Kaunya hadir, jamaahnya banyak, tapi sukses maulid, beres pengajian ini makin banyak yang taat kepada Allah. Maka jangan lupa sholat asarnya ya. Saya lanjut. Terus ini terus. Di sini kuat ngaji sampai jam berapa? Jam 4 kuat. Jam 5. Jam 6. Ya sudah, situ aja yang ngaji, saya pulang duluan. Ini bukan niat ngundang tapi niat ngontrak. Bu, Bapak, terus ini terus. Maka Nabi kita saat itu lahir ke alam dunia disambut dengan penuh kebahagiaan. Makanya muliain orang tua, perjuangannya dahsyat. Orang dulu punya kamus, banyak anak, banyak rezeki. Maka orang tua dulu melahirkan anak tidak ada yang sedikit, minimal 7, maksimal 14. Pak Kowo berapa saudara? 3. Ada yang di sini 4 atau sampai 7? Ada yang satu kakak kepala keluarga sampai saudaranya 12?
Ada. Maka orang dulu hebat. Banyak anak, banyak rezeki. Karena apa? Anak banyak ingat sama orang tua. Kalau satu anak ngasih duit 2 juta, kalau kali 7 udah 14 juta. Nenek-nenek anteng dikasih duit Bapak Ibu. Tapi lihat orang tua dulu, memang dikasih duit banyak. Ada yang mereka yang tersenyum. Tidak, mereka meneteskan air mata. Sedih? Bukan. Terharu? Bukan. Terus apa? Nyesel. Kalau tahu begini beranakin anak 25. Kali 2 juta 50 juta. Anak pulang ke rumahnya masing-masing, ibu bapak bisa nyetor umroh. Tapi anak zaman sekarang ikut berapa? Program KB 2. Kalau soleh dan solehah. Kalau sebaliknya, atuh gedegin, atuh ngeselin. Nikah ngerepotin, punya cucu ngebebanin. Itu nenek-nenek diintilin terus sama cucunya. Mau ngaji tuh cucu ngikut, mau kondangan tuh ngaji ikut, mau hadiran ngikut. Padahal mah jadi susah tuh nenek-nenek. Iya, nenek-nenek sayang sama cucunya. Tapi mantu jangan nitipin anak aja, tapi titipin juga duitnya. Betul nggak? Begitu dong. Ma, aku mau nitip anak ya mak ya. Ya sudah, di sini banyak temennya. Sayang mertua mah, sayang nenek mah, bahkan lebih sayang daripada anaknya. Dia lebih sayang kepada cucunya. Ya sudah, ini mak duit ada 100.000 ditaruh di atas TV ya mak. Iya, mama mau hadiran ya siang ini. Iya, aku nggak bisa ya mah. Memang mau kemana? Mau ke pasar, mau beli belanja bulanan. Mama mau pesan apa? Tongkol, peda, cumi. Darahnya tinggi jadi nggak boleh makan yang manis aneh-aneh. Ya sudah, mama mau beli pete, jengkol nggak boleh. Terus mama mau beli makan ayam atau potongan berapa potong ayam? Enggak. Terus mama mau pesan apa? Cuma satu pesan aku. Apa mah? Beliin celana legging. Tuh nenek-nenek berangkat ngaji ketiup angin di pinggir kali, udah kayak kanebo kering, baka. Tapi mulia toh, berkah hatta yughniyallahu ta'ala. Allah kasih kekayaan ketika kita berbagi sama orang tua. Maka kalau kita pengen jadi orang kaya, kayakan orang tua. Rezeki kita seperti raja, rajakan orang tua. Tapi kalau kepengen hina dan susah, hinakan orang tua kita. Maka kebaikan yang saat ini kita berikan sama mereka akan hadir dari keturunan kita. Begitupun keburukan yang kita berikan untuk ibu ayah kita akan hadir dari anak yang salah ataupun anak yang durhaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nabi kita lahir ke alam dunia. Di Mekah itu punya ibu susuan namanya Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad bin Bakr. Maka Halimatus Sa'diyah memperoleh banyak keberkahan. Ontanya yang lusuh tiba-tiba diperah susunya begitu banyak hingga bisa berbagi dengan yang lain. Keledainya yang jalan pelan tegap hingga kencang bisa menyusul kafilah-kafilah yang telah lewat terlebih dahulu. Keberkahan menghampiri Halimatus Sa'diyah. Maka saat itu Halimatus Sa'diyah membawa pulang baginda Nabi kita. Maka saat di kampung halaman Bani Sa'ad bin Bakar, Nabi kita tumbuh usia 2 tahun, ganteng wajahnya, bercahaya, tegap badannya, main bersama Asyaimah, main bersama Abdullah, putra putri daripada Halimah. Halimah punya suami namanya Al-Haris. Maka saat itu di belakang rumah Halimah turun 2 malaikat dari atas langit, kemudian membaringkan tubuh baginda Nabi kita. Berjubah putih itu malaikat, min hujratin nahri ila asfari batni, di bedah perut Nabi kita usia 2 tahun, disediakan baskom emas, berisikan zam-zam, maka dicuci hati Nabi kita. Usia 2 tahun Nabi kita sudah dicuci hatinya. Maka beliau maksum ditanamkan ilmun wal hikmatun, diratakan seperti sedia kala, banyak keistimewaan. Kenapa usia 2 tahun Bapak Ibu? Karena 2 tahun anak-anak dalam keadaan cerdas pikiran, terang hatinya. Imam Syafi'i 2 tahun hafal surah pilihan. Anak kita 2 tahun hafal lagu pilihan. Betul apa betul? Bu, kenapa bisa demikian? Karena lingkungan. Anak-anak kita lebih senang dengan handphone ketimbang senang membaca Al-Quran.
Anak-anak kita lebih asik nonton sinetron ketimbang dia duduk di majelis Al-Quran. Jadi yang mereka rekam memorinya, yang dia lihat dan dia simpen dalam otaknya adalah keadaan apa yang sering dia lihat. Makanya ibu sekarang punya handphone, ngunduh aplikasi namanya TikTok. Itu anak sama ibu main TikTok. Betul apa betul? Kepengen tenar itu lucu-lucu, tapi yang menghafal Quran tidak viral. Mereka yang ahli kitab anak kecil, pidato bahasa Arab, pandai membaca kitab gundul, tidak viral. Tetapi anak kita yang cuma goyang melotot di kamera langsung viral. Di depan orang tuamu kau bermainkan diriku, kau anggap aku orang tak punya. Langsung bapaknya keluar bawa kipas angin, haredang, haredang, haredang. Ya Allah, anaknya langsung nyeletuk, hai tayo. Ya Allah. Makanya handphone itu pisau bermata dua. Siapa yang menggunakannya tidak bijak bisa membunuh siapapun. Orang dulu nggak ada corona bapak, tapi tengah malam anak demam tinggi, pinter dia ambil piring kecil, dituangkan minyak kelapa, dia ambil tuh bawang merah, dia kupas sama jempolnya, ditubuh seluruh tubuh anaknya, diborehkan, maka besoknya demam tinggi berubah menjadi demamnya reda. Bahkan anak bisa sekolah, belajar dan ngaji, sehat, belum ada corona tapi pinter orang tua. Sekarang orang tua demam tinggi anak tengah malam, panik, yang diambil bukan obat tapi handphone. Aduh nak, demammu tinggi sekali nak, maafin mama ya nak, mama sayang kamu, GWS cepat sembuh ya nak, wekak wekak cekak kakak kakak. Bukannya sembuh tuh anak tambah setip bapak. Na'udzubillah, bahaya. Ngunduh aplikasi jarak jauh terasa dekat namanya WhatsApp, video call, rusak bapak ibu. Pencurian, penipuan, perzinahan, pemaksiatan, bahkan pembunuhan, hoak, intimidasi, kriminalisasi, persekusi, gara-gara update status beda pilihan jadi berantem sama tetangga. Betul apa betul? Maka dari itu bapak harus bijak menggunakan handphone. Rumah tangga hancur berantakan gara-gara handphone. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ketemu teman SMP ada grup WhatsApp. Ketemu teman SD ada grup WhatsApp. Ketemu masa-masa lalu, pret. Betul boten? Na'udzu sayang. Oh, na'udzu. Maka dari itu mudah-mudahan terhindar dari fitnah handphone. Yang kedua, nggak mau kalah sinetron. Sekarang ibu-ibu lagi demam ikatan cinta. Mas Al, Bu, emang ini kan sinetron menceritakan cinta segitiga bapak. Ada si Andin, ada si Nino sama si Elsa. Andin tuh sukanya sama si Nino, cuma Elsa senang sama Nino. Andin lebih milih keutuhan rumah tangganya karena orang tuanya ngelarang, akhirnya nyerah buat si Elsa aja. Cuma kan sekarang muncul jadi sama Mas Al tuh si Andin, anaknya dicuri ya bu ya. Yang bawa si Elsa tuh katanya minta ditebus 2 miliar pak. Iya saya nonton, puas. Ustadz nonton. Bukan begitu Pak Hu, ini pendidikan buat anak-anak kita. Karena tipu TV, kita semua ketipu sama TV. Tidak lagi hadir tontonan, hanya sekedar tontonan yang melahirkan tipuan. Temanya doang bagus, azab kubur bagi penagih utang. Lebay banget Pak azabnya. Begitu matinya dalam keadaan susah, begitu bawa bangke bapak kecium sama tetangga, akhirnya diurusin mau dimandikan bapak, itu namanya tenda dan terpalnya ketiup angin. Begitu ketiup angin susah, akhirnya mandinya buru-buru, kayaknya tuh mayit nggak pakai sabun pak.
dimasukin ke dalam rumah, dikafanin, banyak keanehan-keanehan yang terjadi. Akhirnya nggak sempurna ngafaninya, beres disolatin, yang nyolatinnya juga sedikit karena ustadznya nggak mau datang dulu, sakit hati karena ditagih sama utangnya. Akhirnya saat itu bapak begitu ditelepon ambulan datang, mogok di tengah jalan, ambulannya nggak datang ke tempat mayit. Akhirnya ini tanda-tanda azab mulai kelihatan bapak. Akhirnya digotong melalui keranda kurun batang, jebol bapak kurung batangnya, maka mayitnya gelinding. Akhirnya tetangga dilihat ada gerobak pak yang dulu diomelin tuh tangga pemulung. Akhirnya gerobaknya dipakai pak buat itu dorong mayit. Begitu didorong bapak di turunan itu ada model APP mobil itu kehilangan remnya blong. Kendalinya jadinya nyeruduk tuh mayit. Itu mayitnya mentah bapak. Allahu Akbar. Lebay pak azabnya. Begitu dimakamin dikuburin, ustadznya baca talqin, kepleset ke dalam kuburan. Akhirnya ustadznya beranjak, ku menangis. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ini terus. Sampai mana Bu ceramah saya? Membayangkan. Ya Allah. Makanya sudah Al-Quran menjadi solusi. Khuluqul Quran, akhlak Nabi kita punya Al-Quran. Maka siapapun yang memiliki akhlak Quran bakalan mulia. Al-Quranul Karim. Karena Quran itu mulia. Maka malaikat yang pertama bilang timbang dengan 10 umatnya. Maka malaikat yang kedua bilang Nabi kita, Nabi ini lebih mulia daripada seluruh umatnya. Tambahkan lagi 100, Nabi kita ternyata lebih berat. Tambahkan 1000, Nabi kita jauh lebih berat. Padahal usia 2 tahun bapak. Nabi kita timbangannya jauh lebih berat dan utama dari 1000 umat manusia. Maka saat itu malaikat berkata, andaikan kita timbang beliau dengan seluruh umatnya yang ada di muka bumi ini, niscaya timbangannya jauh lebih mulia dan utama. Inilah salah satunya alasan kenapa Nabi kita bisa memberikan jaminan syafaatul uzma kelak di yaumul kiamah, karena timbangan beliau jauh lebih berat dan istimewa dibandingkan seluruh umat manusia. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah Salamullah lebih keras ala taha rasulillah. Salatullah Salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bisa diangkat tangannya. Turi putih ditandur ning kebon agung. ana creret tibom mbok ira kembangi apa, mbok ira kembangi apa, mbok ira kembangi apa. Lanjut. Allahumma salli wa salim ala Sayyidina. Tangannya boleh diangkat biar semangat. Allahumma salli wa salim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa Adada ma fil millahi salata.
bidawami mungkin lagi padang bulan padange kaya rida rembulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rida rembulane sing awe-awe ngelingake ojo terus sore kende tak ceritane kanggo sebo mongko sore kene tak ceritane kanggo sebo mongko sore berjamaah Umma Salli wa sallim ala Assalamu alayka ya Rasulullah Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim. Mana anak-anakku? Ayo berjamaah. Sayyidina wa maulana Muhammadin boleh tangan? Adadama fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkin lagi salatan daimatan bidawami mulkin lagi salli ala Nabi Muhammad. Tema kita dengan memperingati Maulid Rasulullah. Semoga kita diakui sebagai umatnya yang mendapat syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat baginda Nabi. Ibu bapak, terus ini terus. Yakin masih kuat? Ceramah lebih dari sejam urusannya lembur. Bercanda, saya niat silaturahim dari Kabupaten Bogor, Parung, Sawangan, Depok nyampe ke Subang, nyampe lagi ke Indramayu silaturahim. Niat ke sini niat silaturahim, ndak ngarepin amplop karena di rumah amplop saya buang-buangin, Bu. Maka ibu ngaku cinta sama Rasulullah. Dari rumah tangga dulu teladannya akhlak Rasul. Bapak kepengen gak punya istri cantik? Bapak kepengen gak punya istri solehah? Yang jawab bapak-bapak bukan ibu-ibu. Karena saya bertanya kepada bapak-bapak, bukan ibu-ibu yang ke bapak-bapakan. Pak, yang kompak jujur gak ada dusta di antara kita. Pak, bapak kepengen gak punya istri cantik? Kepengen gak punya istri solehah? Kepengen gak punya istri tampil di hadapan bapak menarik? Ibu dengar ya, bapak semuanya kompak kepingin. Berarti bapak harus sadar, kalau kepengen istrinya cantik dan menarik, bahkan solehah, bapak tambahin duit belanjaannya. Tenang dulu pak, tenang dulu pak. Ini ibu-ibu biarin kita angkat dulu ya pak ya. Kan dia terbang tuh melambung tinggi, kita lepas pak. Dia jatuh kepala duluan, kita jejek habis-habisan. Khiyarukum linisaihim. Karena sebaik-baik di antara suami adalah suami yang berbakti kepada orang tuanya, ibu, dan berbuat baik kepada perempuan istrinya. Ibu perempuan, istri kita perempuan, maka berbuat baik sama mereka. Ibu mah kalau lagi marah gampang pak obatnya. Karena perempuan itu sensitif, baper, bawa perasaan, makanya dekatnya sama hati.
Makanya perempuan kalau lagi sayang-sayangnya ditinggalin itu yang sakit sebetulnya. Betul nggak Bu? Makanya bapak jangan sampai rajin ngaji tapi begitu pulang ngaji sama istri pelit sama janda baik. Ibu harus ingat di luar tuh suami banyak godaan. Kenapa saya paham? Karena tadi saya lewat di seberang bantaran kali itu ibu, di jalan raya itu banyak sekali PT Marimas. Marimas, Marimas. Kalau suaminya tidak diservis dengan baik, maka suaminya akan berpaling dari seorang istri. Makanya servis Bu. Ya Bu. Ibu kalau pulang suaminya ditanjain, ibu bahasa ke suami apa Bu? Papa, ayam, atau bebek? Bebek. Tidak masalah, dan saya anjurkan ibu manggil suami bebek. Rasul memanggil istrinya Humairah Pak. Istri pipinya kemerah-merahan. Humairah, pipi yang kemerah-merahan. Ustadz, istri saya pipinya nggak merah tapi hitam. Ya Zuaidah, yang hitam-hitaman. Siti Aisyah menjawab, ya Habibi, wahai cintaku. Maka Habib itu bahasa Arab ditranslate ke Indonesia artinya cinta. Kalau anak zaman sekarang itu bilang bebek. Berarti dianjurkan seorang istri manggil suaminya bebek. Beb, cinta, mama, mimi, papa, pipi, paps, mams, akoh, kamoh. Kalau Betawi kan Neng Abang, kalau Jawa Kang Mas Dinda, kalau Sunda Neng A I E. Ini pengantin baru aja sih bebek sama cinta, pengantin lama udah body aja body. Suami yang dulu gondrong karang botak panggilannya tak. Bini yang langsing karang gembrot panggilannya dut. Suaminya nanya, lu mau kemana Dut? Ngaji botak. Coba panggilannya yang sayang beb. Bebek mau makan, bebek mau minum, bebek mau mandi, apa bebek mau langsung bobo-boboan? Memang makan ada apa cinta? Tadi begitu beres ngaji di jalan ketemu makanan yang paling enak namanya pizza bertingkat. Apaan cinta? Oncom beb. Ndak nafsu cinta, ya sudah minum dikasih apa Ustadz mah dikasih cuma 2, ini namanya apa nih larutan penyegar ya, udah kayak iklan malah segar. Mungkin Ustadznya panas dalam ya beb ya, padahal makan kopi, susu, teh manis yang dingin-dingin Ustadz juga suka beb. Ini mejanya panjang, isinya anggur sama jeruk doang, mules beb itu perut Ustadz kayaknya, padahal mah dikasih kue 4 piring juga muat bebek. Bercanda panitia, jangan dianggap bercanda, kalau ada buruan saya tungguin. Ya sudah, kalau ndak mau makan minum aja, minum juga ndak mau. Emang minumnya ada apa? Ada kopi, teh sama susu, masih gerah. Ya sudah langsung mandi juga masih banyak keringetan. Ya sudah langsung bobo. Memang bobo ada apa cinta? Cinta siap jadi bantal guling dan selimut buat bebek. Pertanyaan saya, istri bapak begitu boten? Pahit. Boro-boro Ustadz ditanjain makan minum mandi sama bobo. Saya haus disuruh ngambil sendiri air. Bahkan saya diomelin Ustadz. Ibu ngaku cinta sama Rasul tetapi tidak berbakti sama suami. Kadzabta, bohong cinta ibu. Siti Aisyah ibu romantis, begitu suaminya hadir duduk di pangkuan, begitu di pangkuannya dengan senyuman indah itu dikasih minuman, ibu gelasnya ditempelkan di bibir suami, membaca bismillah, bismillah. Ini saya berbagi aja ya Bapak Ibu, kita kalau minum itu awali bismillah.
selesaikan dengan alhamdulillah. Caranya yang pertama bismillah. Alhamdulillah. 3 kali bismillah. Alhamdulillah. Sekali lagi bismillah. Alhamdulillah. Yang cara kedua, 1 bismillah, tegukannya 3 kali, langsung akhirnya alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Itu sunahnya minum. Maka begitu istri, jangan Aqua, ini produk Perancis ya. Ngaku cinta sama Rasul, kenapa kita menghidupi produk-produk yang membenci Rasul? Ya, jangan beli produk Aqua sama Fit ya. Kalau ada yang lain aja ya, susu. Bercanda, buruan saya tungguin. Bekas bibir suami kan nempel ya Bu ya, tuh ada bekasnya. Jangan ditaruh di meja tapi ditempelkan di bibir ibu. Bismillah. Alhamdulillah. Pernah enggak Pak, istri Bapak ketika Bapak pulang dari mana-mana, kemudian Bapak duduk, istri mendatangkan minuman, kemudian di dalam perjalanannya dia dengan senyuman indah menghampiri Bapak, kemudian duduk di pangkuan Bapak, kemudian gelas minuman itu ditempelkan di bibir Bapak, bekas bibir Bapak ditempelkan di bibir istri Bapak, kemudian mengucapkan kalimat sayang dan bebek serta cinta. Kira-kira istri Bapak pernah enggak? Ait. Nggak masalah walaupun dari kebun, dari sawah. Yang penting pengabdian kita sebagai seorang istri wajib memuliakan suami. Li'azmihi haqiha alaiha. Karena hak suami jauh lebih besar untuk didapatkan daripada istri. 1 gelas minuman yang ibu sajikan untuk suami bernilai 100 rakaat. Tuh nilai pahalanya. 2 gelas 200 rakaat. 3 gelas 300 rakaat. Ustadz aku kepengen 1000 rakaat. Segalon. Blok. Sabar ibu. Itu suami ibu. Bukan cupang. Ya Pak, ya Bu. Maka ada sebuah syair indah. Sungguh Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan bermanja, menyejukkan hatinya. Indah ibu, rumah tangga tuh. Makanya bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menimbulkan cinta, kecintaan kepada Rasulullah itulah yang membuat ibu tampil cantik. Maka istri kita pinter Pak merias diri. Alis dikereng-kerengin mirip alis mata sinchan. Tebal kayak semut hitam bebaris. Ada sifat alis ya Bu ya. Kemudian mata jadi belok-belok, jadi sipit, ditambahin maskara, mirip anti badai tsunami. Berangkat ngaji naik motor kan lentik ya Bu, ketiup angin baka nyampe pengajian mengsong. Udah kayak burung hantu. Wuk. Di atasnya ada maskara Pak, itu namanya di kelopak mata, warnanya ungu kebiru-biruan, namanya eyeshadow. Garis kecil kayak K-pop Korea, orang-orang yang luar sono Bapak Ibu, itu namanya eyeliners. Pipi hijau merah kecoklatan, eye otok, oblo on, oblas on. Bibir, kalau orang Betawi bilang gincu. Elipen, lipstick. Orang sini ndak pantas pakai lipstick. Nggak pantas. Lipstick itu dibuat untuk orang Asia, China, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea. Kenapa? Lipstick itu diciptakan untuk perempuan yang bibirnya tipis. Mereka bibirnya tipis-tipis.
Maka dikasih lipstick, live kehidupan stick garis. Biar kelihatan bibirnya dikasih garis kehidupan. Ibu-ibu, ya Allah mukanya lebar, bibirnya meni gede, ya gede banget. Bibirnya gede banget, maka lipstick, lah kejedot itu kejedot. Susu. Aku kembung saya minta susu sama kopi ya Bu. Kalau nggak kuah dikasih air minum, ini sama yang minum juga. Ini juga minum. Kembung saya kue. Maka fungsi daripada maulid saat ini, siang ini ya Bapak Ibu nih, masjid nih makin taat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab ketika kita wafat dan masuk ke dalam lahat adalah salat. Makanya jangan terpengaruh dengan artis, makanya jangan terpengaruh dengan orang-orang tenar. Kenapa? Kalau dia tidak memiliki akidah yang kuat, iman yang mantap, mencintai Rasulullah dengan sungguh-sungguh, dia akan berfatwa seenak mulutnya. Gak mau masuk surga, surga mah gak ada temennya, neraka banyak artis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ketika kita mati Bapak Ibu, udah panitia jangan repot-repot. Susu. Betah ini saya. Ya udah sini sekalian. Ya, kuehnya ambil. Pak Kowo mau yang mana? Kita bagi dua. Ini saya semangat ceramahnya karena di sini banyak anak-anak gadis kita. Kalau ceramah di depannya anak-anak berawan, anak-anak gadis, semangat ceramah. Apalagi janda. Ada janda di sini ada. Yang muda ada yang muda. Boleh buat saya. Yang tua ada yang tua. Kasih Pak Kowo. Biarin dia pulang keracunan susu kadaluarsa. Bercanda ya Pak Ko. Bismillah. Monas kelihatan. Bismillah. Terus ini terus. Maka amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Maka ibu bapak saat ini beres selesai acara jangan lupa sholat. Karena sholat ini amalan yang pertama kali dihisab. Kalau kita tidak pernah sujud kepada Allah, maka ini bahaya keadaan kita di alam kuburnya. Jasad yang terbujur kaku seorang diri ketika dihusap mata, hidung dan mulut kita, maka banyak kapas dan kita husap ini kain yang berwarna putih. Maka saat itu kita baru sadar tubuh kita dibaringkan ke alam kubur, namanya liang lahat. Ukurannya sangat sempit, dibuatkan bantal-bantal, kemudian dipapahkan papan-papan hidung, kening, mulut kita mencium aroma-aroma yang berbau sangat busuk. Karena teman kita kalau kita mati masuk ke dalam alam kubur, itu hanya amal, anak yang saleh, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat kalau ngajinya paham, tapi kalau ngaji ilmu tidak dapat manfaat, tidak dapat berkahnya, maka hilang keadaan alam kubur yang dapat menolong kita. Yang kedua, amal saleh, harta yang kita relakan untuk berjuang di jalan Allah. Sedekah, ingat berbagi terhadap sesama.
itu menjadi penolong dan penerang di alam kubur. Harta yang kita miliki kita makan akan menjadi kotoran. Harta yang kita simpan kita wariskan akan menjadi rebutan. Maka harta yang kita sedekahkan itu menjadi peneman kekal di alam kubur kita. Harta mungkin belum sempat kita bersedekah. Ilmu kita belum banyak dan tidak bisa bermanfaat. Bahkan anak pun kita wariskan bukan agama, tapi hanya dunia. Tidak bisa menyelamatkan kita. Salat Bapak Ibu, maka ada ular yang begitu panjang, namanya Syujaul Aqra. Matanya yang begitu menyala-nyala, giginya bertaring, timah seperti timah yang panjang dan menyala, menjadi cakar dan taringnya. Siapapun orang yang tidak pernah salat masuk ke dalam kubur, dia akan dilipat, diremukan tubuhnya sampai ke sumsum tulangnya. Sangat derita, sangat kondisinya mengenaskan. Maka ayo kita sholat. Ini suksesnya acara maulid. Yang belum sholat, ayo sholat. Yang sudah sholat, ayo berjamaah. Yang sudah berjamaah, hidupi sunnah-sunnahnya. Maka ini sukses maulid yang kita rayakan pada hari ini. Ibu punya harta, ibu mati, harta tidak dibawa. Betul? Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Yeah. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Ding ding dung dung ding ding. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Sedih Bapak, hanya amal yang menolong kita, anak yang soleh menolong kita, ilmu yang manfaat itu yang menolong kita. Maka perbuatan kita, amal kita di alam dunia, an umrihi fima afna, kemana aja kita manfaatin, lebih banyak amal salah atau amal soleh. Maka salat jangan ditinggalkan. Insya ini masjid musola, masjid kalau subuh berapa saf? Banyaknya berapa saf Pak? Insya Allah ya ada 4 saf. Alhamdulillah di sini mah 4 saf sampai keluar-luar. Sendalnya di luar, 4 orang di dalam. 1 safnya 1 orang. Insya Allah selesai maulid 4 saf berubah menjadi 8 saf. Gimana caranya? Dirangkul jangan dipukul. Begini dong kita jamaah sholat subuh. Selesai sholat subuh sebelum berangkat ke sawah, ayo kita zikir dulu. Selesai zikir nanti ada waktu isyraq, kita sholat 2 rakaat. Kalau enggak dengerin tausiah dari Pak Ustadz. Oh begitu, nanti sholat rakaat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Itu dapat pahala haji yang sempurna sampai 3 kali. Beneran? Iya. Selesai itu kita keluar, kita ngopi di warung. Saya yang bayar kopi, kamu bala-balanya. Jadi besoknya bakalan banyak. Dirangkul Bapak, jangan dipukul. Oh pantesan ndak hujan-hujan sampean tuh mau sholat. Sampai botak sariawan dia ndak bakalan balik lagi ke masjid karena hatinya tersakiti.
Yang kedua, ibu jam 4, setengah 4 sudah bangun, cium kening suami. Pahalanya hajar aswad bu, hajar batu aswad hitam. Kapan lagi nyium batu hitam jam 4 subuh? Berangkat haji susah, apalagi corona seperti ini. Menunaikan ibadah umroh aja dananya 2 kali lipat. Udah gitu social distancing. Sekarang nggak boleh, mau berangkat aja harus dikarantina 3 hari. Umrohnya cuma bisa 1 kali. Susah mencium hajar aswad, tapi di rumah gratis. Makanya ibu pulang dari sini tunggu suaminya, mana hajar aswad? Cium bu, ini dia nih. Bu, insya Allah rada asin hajar aswadnya. Karena ada keringetan pulang dari sawah. Jam setengah 4 mah ndak asin bu, kering, yang penting jangan cium bibirnya. Kan halal Ustadz, suami saya halal sih halal, 17 bangke ngumpul di situ karena belum gosok gigi, apalagi giginya bolong, makanya pete sama jengkol. Ya Allah ibu, baunya bukan main, bukan ibadah muntah. Dicium kening suami, dibisikan kalimat cinta, disuruh sholat berjamaah, sholat sunnah 2 rakaat di rumah, kemudian berjamaah di masjid. Itu rumah tangga yang diberkahi sama Allah. Itu suksesnya maulid, karena kita bertambah taat dan cinta menghidupi sunnah. Amin ya robbal. Ya bu ya, bu, saya pesan, insya Allah coronanya sudah hilang. Coronanya COVID-19 sudah pergi. Kenapa ibu? Yang bahaya itu bukan corona tapi congorna, mulutnya itu bahaya. Ibu pakai masker, artinya kudu dijaga nih ucapan. Karena penyakit corona tuh bukan aib. Pulang dari corona nggak mau dijenguk atau gimana, diomongin sama tetangga. Ada orang ibu batuk pilek BP, nyampe di sana di karantina, begitu pulang diisolasi, katanya corona. Padahal mah batuk pilek ataupun asmanya kambuh. Ada juga nenek-nenek sakit jantung di kursi roda, mau ngecek jantungnya, check up rutin ibu, begitu keluar berseragam astronot. Tuh nenek-nenek keder, akhirnya mati mendadak. Dibungkus gara-gara corona. Jadi mental, psikologis, omongan dan hukuman masyarakat itu yang membuat penyakit dan wabah lebih berbahaya. Makanya kudu dijaga nih mulut. Ya bu, itu siapa sih ngaji? Perutnya gendut. Iya, dia mah badannya gede banget. Udah gitu hitam lagi. Ya Allah, duduk di samping dia kapok. Emang kenapa? Buat ketek. Akhirnya di samping nyeletuk. Emang ndak kenal ndak? Itu siapa? Itu kali gebetannya Pak TKM. Gosip tuh mulut bahaya. Makanya dijaga kalimat yang bagus. Tangan dicuci ya bu ya. Kenapa dicuci? Biar bersih. Wudhu dakwamkan. Social distancing. Tangan kita harus bisa memilah halal haram subhat, supaya kita terjaga dari perbuatan yang maksiat. Itu inti daripada hikmah corona. Bapak ibu, basuh wudhu ya bu ya, insya Allah berkah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bukan apa-apa, waktu asar itu pendek ke maghrib, takutnya nanti pulang nggak sholat asar, saya yang dosa, panitia juga dosa ya bu bapak. Terus ini terus. Kalau istrinya sudah berbuat baik sama suami, suaminya dong berbuat baik juga sama istri. Betul enggak bu? Ibu kalau lagi marah pernah enggak suaminya dari belakang meluk? Mama maafin aku ya, memang aku yang salah. Dicium pipi pama sebelah kanannya, sebelah kirinya. Mah aku ini minta maaf sungguh-sungguh loh mah. Ah bohong, beneran cius. Mi apa mikirin mama terus tahu, tapi bohong. Enggak mah, beneran ini sungguh-sungguh. Tadi papa udah transfer loh mas 1,5 juta di rekening mama. Oh terima kasih papa, mau berangkat ngaji ya mama? Iya hadiran ya siang ini. Nih papa tambahin 500.000. Mama kayaknya bedaknya udah hampir habis ya mah ya. Ini buat beli bedak 1,5 juta. I love you mah.
Kira-kira ibu kalau lagi ngambek suaminya begitu enggak? Wah ilah, serem amat. Enggak. Biasa aja keles. Pak, coba sesekali Bapak kasih surprise isinya. Bapak datang ke kota, kalau enggak ke pasar, cari toko kosmetik. Bapak tanya, Mbak, iya, mau beli bedak, Mbak? Buat Mas, bukan Pak, buat istri saya. Istrinya berjilbab atau tidak jilbab? Oh, ini yang syar'i halal Pak, namanya mereknya Wardah. Ini halal buat istri Bapak. Ada krim malam, krim siang, ada juga paketan Bapak namanya skincare. Ini ditambah Bapak harganya 350.000. Ada juga Bapak vitamin E namanya Natur E. Itu paketan 150.000 jadi 500.000 harganya. Ini kalau istri Bapak pakai, selain halal Bapak 3 bulan berturut-turut rutin krim malam, krim siang, berjalan di bawah terik sinar matahari, bahkan nandur di sawah. Istri Bapak mukanya terkena sinar matahari memantul. Itu mukanya Bapak tertahankan dari sinar ultraviolet. Kemudian istri Bapak kalau Bapak ngelihat secara dekat, mukanya jadi glowing. Harganya 500.000 Pak. Mahal ya Pak ya. Masya Allah. Ada yang lebih murah, tutupnya berjeruji, warnanya merah, Kelly. Harganya cuma 50.000, cuma begitu Bapak nyium lengket banget. Ya Allah. Kalau merek yang luar negeri ada, mainnya beliin Oriflama, Panbo, Tulji sama Jepluk. Krim malam, krim siang dipoles. Jangankan saya ngelihatnya enak, Bapak terkena sinar matahari memantul, terkena sinar lampu bercahaya, itu lalat nemplok kepleset, licin banget. Tapi lihat istri Bapak, Masya Allah, mukanya besar-besar Bapak, lebar-lebar, pakai bedak yang mahal cepet habis. Udah yang murah meriah aja sekantong plastik 20.000, namanya pipa nomor 4. Begitu suaminya nyium bersin, asyik. Makai bedak apa lu? Gua alergi, pipa nomor 4. Coba gua lihat hilang Bang, dibawain kerambol sama bocah. Allah. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan istri yang punya malu. Cinta karena gincu akan segera layu, cinta karena dasi akan segera basi. Cantik pun perlu, berhias perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia, hiasan yang utama. Yeah. Cantik perlu ndak? Berhias perlu ndak? Untuk gairah cinta. Karena suami begitu memandang istri cantik dan berhias, maka ada gairahnya, maka ada malam-malam sunnah, malam Rabu, malam Selasa, malam Khamis, malam Jumat. Tuh berhubungan suami istri. Ada gairah. Kalau ndak ada gairah, begitu suaminya nolek, ma, ayo tuh ma, gerah. Ini ketek udah kayak make kemoceng panjang kayak hutan belantara. Ibu suaminya ilfil, ndak nafsu. Maka Bapak begitu Pak, kalau pengen anaknya soleh atau salah, itu ada malam-malam yang memang dianjurkan. Dalam Fathul Izar itu ada malam-malam tertentu yang dianjurkan. Malam Selasa kalau jadi tuh anak berbakti sama orang tua. Kalau malam Rabu tuh anak cerdas jadi ulama. Kalau malam Khamis pandai bersyukur. Kalau malam Jumat jadi hafizatul Quran. Jadi malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat hajar bleh. Mama ngisi pulsa, mama aduh papa baterainya lobet.
Ya sudah, isi dulu ya dicas baterainya biar full. Siap papa, habis sholat subuh ya ma. Oke deh. Selesai sholat subuh mama udah siap belum ngisi pulsa? Aduh papa baterainya full cuma sinyalnya hilang. Akhirnya suaminya 2 minggu nggak ngajakin ngisi pulsa. Ini malam-malam Jumat, ayo atuh suamiku aku ajakin. Papa, mama udah siap, sinyalnya udah kenceng, baterainya udah full, hampir koslet ini papa. Ayo kita ngisi pulsa papa. Mohon maaf mama, papa udah ganti kartu. Kalau malam Sabtu jangan bu, telat tawanya. Ya ngompol dah dia ngompol, ya ngompol, sorot bang sorot, ngompol tuh. Bu Siti kayaknya Bu Siti itu. Bu, terus ini terus. Bukan apa-apa kalau ibu-ibu yang ngompol rada enak. Kalau perawan bunyinya seprit. Kalau janda Coca-Cola, nenek-nenek Aqua. Bercanda ya Pak, bercanda ini. Biar nggak ngantuk nih. Ya sudah jam 4. Berarti sudah 1,5 jam. Kata DKM minimal ceramah 1,5 jam. Nah, udah 1,5 jam. Insya Allah biar berkah semuanya. Ya Bapak Ibu, jadi inti daripada maulid kita saat ini adanya perubahan. Di mana diri kita yang belum sholat, ayo sholat. Sudah sholat, ayo berjamaah. Sudah berjamaah, ayo hidupi sunnah. Terus kemudian kita saling merangkul, jangan memukul, saling menyayangi, jangan membenci, saling menasehati, jangan mencela dan mencaci. Terutama kita akan menghadapi pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, atau pemilihan apapun itu, pilkada ya. Mudah-mudahan dijaga ukhuwah Islamiyah kita, karena jangan perbedaan pilihan kita saling mencari kekurangan satu sama lain dan mengungkit aib-aib satu sama lain. Jangan, kita semuanya saling mendoakan siapapun yang jadi pemimpin kita yang akan hadir, semoga Allah berikan keberkahan, dijadikan pemimpin yang amanah, cinta kepada ulama dan sayang sama rakyatnya. Dan kita minta Al-Fatihah buat Bapak Haji Wastim DKM Nurul Barokah, Muhammad Asep Kugu Bagisna Sunoto Sesepuh Kandang Sapi 1, Haji Udin Sesepuh Kandang Sapi 1, Warto Kepala Dusun Kandang Sapi 1. Sekalian doa paket. Semoga beliau-beliau semua dan kita semua yang hadir berkah sehat, panjang umur, banyak rezekinya, dilindungi sama Allah dan dijaga dipelihara oleh Allah. Amin. Berkah rumah tangga, berkah anak keturunan. Amin. Wabah corona apapun itu virusnya tidak akan hadir di wilayah kita. Amin. Bahkan dihilangkan oleh Allah di muka bumi ini. Amin. Sehingga kita bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin. Kita bisa salat secara damai, keberkahan penuh berlimpah. Dan Amin. Kita minta kepada Allah, semoga Allah kabul doa-doa kita semua dan wafatnya kita semua dalam keadaan baik, husnul khatimah. Liridha'illah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, ada makanan habisin, karena makanan yang baca maulid adalah berkah. Kemarin saya ngisi tausiah di daerah sana selatan. Begitu pulang masuk ke dalam tol ditelepon sama panitia. Ustadz, ada apa Pak? Ini mohon maaf panitia lupa apa? Berkatnya. Ya Allah, sudah kasih aja panitia yang lainnya. Ada janda tua, ada anak yatim, ada tetangga, ada. Kasih bagi-bagiin. Sayang Ustadz, memang ada apa? Ada beras 3 karung. Wow, banyak. Apalagi ada ayam bakakak 6, terus ada ayam kampung 3, terus ini ada yang lain-lainnya Ustadz. Oh banyak ya. Saya putar balik jauh, nggak diputer sayang. Cuma saya bilang, ya sudah kasih aja tetangga yang membutuhkan. Ustadz ikhlas dalam hati saya bilang, tapi jangan ulangin lagi ya.
Ini mah saya lagi cerita ya Bapak Ibu, bukan lagi ngingetin, takut-takut di sini lupa ya. Bercanda panitia, bercanda. Mudah-mudahan berkah semuanya. Kita baca Al-Fatihah lagi buat almarhum almarhumah ahli kubur kita semua. Semoga almarhum almarhumah diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan juga ditempatkan selayaknya hamba Allah yang beriman, dan juga dijadikan pusaranya taman-taman surga. Dan kita semua seluruh warga masyarakat Bugis Tua, Anjatan, Indramayu, semuanya dalam keadaan sehat sempurna, berkah panjang umur, taat ibadahnya banyak rezekinya. La hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi liridha ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Amin. Allahumma irfa'na al ghala wal bala والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منه ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجزام والطاعون ومن سيء الأسقام. ربي أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم افتح لنا أبواب الخير، أبواب القوة، أبواب الصحة والعافية تامة، أبواب رزقنا في حلال طيبة كثيرا مباركة أمورنا في العبادة. اللهم ارزقنا يا الله زيارة حرمك بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بما شئت كيف شئت إنك على ما تشاء القدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدر مقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول. Banyak bicara, banyak salahnya, kebodohan saya, benar manfaat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin taat ibadahnya, semakin bagus akhlaknya, hidup di sunnah-sunnah Rasulullah. Insya Allah sukses kita memperingati Maulid siang dan sore hari ini. Jangan lupa sholat asar Bapak Ibu semuanya, semuanya dalam keadaan sehat, berkah, sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.